Menantu Super Sang Dewi. Bab 116 Ciuman Naga. Dua gerakan Lin yang benar-benar mengejutkan Kulong dan kelompoknya. Bahkan Sutian, yang diikat ke kursi dan disiksa sampai mati, menatap kosong dengan mata terbuka lebar. Sepertinya kita telah meremehkan Tuan Lin. Aku tahu itu, bagaimana mungkin seseorang yang berani datang menemuiku, Kulong, sendirian tidak memiliki keterampilan apapun. Kulong adalah orang pertama yang tersadar. Dia menjentikkan abu dari jarinya dan melambaikan tangannya dengan mudah. Menabrak. 7 atau 8 pria besar bergegas masuk dari luar rumah. Mereka semua mengenakan rompi, bertato di tubuh mereka, dan memegang parang mengilap di tangan mereka. Wajah mereka mengerikan dan tatapan mata mereka tajam. Mari kita lihat mana yang lebih keras, tinjumu atau pisauku, kata Kulong dengan tenang. Suaranya jatuh ke tanah. Suara mendesing. Semua pria besar menebas Lin yang dengan pisau mereka. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Apakah Anda mencoba memotong Lin yang menjadi pasta? Lin yang tidak akan duduk dan menunggu kematian. Ia memiliki penglihatan yang tajam dan gerakan yang gesit, dengan cepat menghindari beberapa parang yang datang ke arahnya, lalu berguling dan mendarat di belakang sofa. Lari. Kau bisa lari. Kepung dia. Potong-potong dia. Teriak seorang pria besar. Semua orang segera mengelilingi Lin Yang. Pada saat ini, tampaknya dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Namun, detik berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Kemudian Lin yang tiba-tiba meraih sofa kayu kokoh di depannya dengan satu tangan dan melemparkannya dengan keras ke arah orang yang bergegas ke arahnya. Sofa kayu solid jenis ini beratnya setidaknya 300 hingga 500 kg, tetapi Lin yang benar-benar mengangkatnya seperti ini. Mereka yang melihat pemandangan ini hampir terbelalak. Orang-orang besar itu tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Melihat sofa jatuh dengan suara keras, mereka semua berdiri di sana dengan linglung, dan kemudian satu persatu mereka terlempar. Wah! Wah! Bang! Sederetan orang terjatuh. Lin yang mengayunkan tangannya lagi dan melemparkan sofa ke arah pria besar di sebelahnya. Pria besar itu begitu ketakutan hingga ia menjatuhkan pisau di tangannya dan berbalik untuk lari, tetapi sia-sia karena sofa menghantam punggungnya dengan keras. Wah! Lelaki itu seperti bulu tangkis, menghantam tembok dengan keras, lalu berguling ke bawah dan tak bergerak. Ada penyok besar di punggungnya, dan tulang belakangnya mungkin patah. Penampakannya yang menyedihkan sungguh mengerikan. Tak lama kemudian, 7 atau 8 pria besar yang menyerbu masuk semuanya terjatuh ke tanah, entah meratap atau pingsan. Beberapa pria yang tersisa kebingungan. Lin yang dengan tenang meletakkan sofa kayu, lalu berjalan menuju Kulong. Semua orang mundur karena takut. Namun detik berikutnya, Kulong mengeluarkan pistol hitam dari tangannya dan mengarahkan pistol itu ke Lin Yang. Langkah Lin Yang ke depan tiba-tiba membeku. Hebat, hebat. Kau seorang seniman bela diri, kan? Kau sangat hebat di usia yang masih muda. Sepertinya aku sudah sangat tua. Kulong menyingkirkan keterkejutan di matanya dan berkata sambil tersenyum. Dia pernah mendengar bahwa beberapa orang yang telah berlatih seni bela diri eksternal selama puluhan tahun memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mengangkat ratusan pon dengan satu tangan, tetapi itu juga orang-orang yang telah berlatih selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Lin yang memiliki kekuatan seperti itu? Kulong sangat terkejut, namun dia tidak menunjukkannya. Terlebih lagi, tidak peduli seberapa kuat tangan dan kaki Anda, dapatkah mereka mengalahkan senjata? Masyarakat macam apa ini? Seni bela diri. Itu hanya lelucon. Namun, pada saat ini, Lin yang tidak berhenti, tetapi terus bergerak maju. Aku sudah memberimu kesempatan. Sebenarnya, kamu akan merasa jauh lebih baik jika kamu menyerah dan memilih untuk menyerah, tetapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu terus melawan. Ini membuatku sangat kecewa. Kalau begitu, aku tidak perlu bersikap sopan lagi. Lin yang berkata dengan tenang. Heh, dasar bocah bodoh. Aku, Kakak Long, sudah 2 tahun tidak membunuh siapapun. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Namun, mengingat perilakumu hari ini, aku tidak akan berhenti bahkan jika aku membunuhmu. Kerabat, teman, dan kekasihmu semua akan membayar harga atas perilaku bodohmu. Kulong tersenyum tipis, dengan cahaya ganas di matanya. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap lancang di depannya. Orang ini memaksanya untuk bertindak. Jika dia tidak membunuh kerabat dan teman Lin yang untuk membangun kekuasaannya, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di Jiangcheng? Alasan mengapa Kulong dapat bersaing dengan Chang Bo dan Gong Xiyun di Jiangcheng hanyalah satu kata, kejam. Ada banyak sekali orang yang seluruh keluarganya dihabisi olehnya. Mereka semua berkata bahwa bencana itu tidak akan memengaruhi istri dan anak-anak mereka, tetapi dia tidak berpikir demikian. Dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana berurusan dengan orang atau benda, tidak menemukan titik lemah mereka adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan.
Oleh karena itu, seluruh keluarga pria ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Namun sebelum itu, dia harus mengirim Tuan Lin yang terkenal ini ke barat. Kulong menyipitkan matanya dan hendak menarik pelatuknya. Tetapi ketika dia hendak menarik pelatuknya, dia menemukan bahwa sekeras apapun dia mencoba, dia tidak dapat menarik pelatuknya. Seolah-olah seluruh lengannya membeku. Apa yang terjadi? Kulong tercengang. Bos, ada apa? Tembak cepat, bos. Adik-adik di sekitarnya semua tercengang. Kulong membuka matanya lebar-lebar dan mencoba bergerak dengan panik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tubuhnya hanya bisa bergetar sedikit dan tubuhnya di bawah leher tampaknya benar-benar membeku. Aku tidak bisa bergerak. Cepat ke sini dan bantu aku. Cepat. Teriak Kulong histeris. Adik-adiknya yang ada di sekitar pun bergegas menghampiri. Namun begitu mereka mendekat, Lin yang melompat dan meninju mereka masing-masing, menjatuhkan mereka ke tanah dalam sekejap. Seseorang juga ingin mencabut senjatanya, tetapi saat dia mengeluarkan senjatanya, dia tidak dapat bergerak. Pupil mata Kulong mengecil. Apakah kau yang melakukan ini? Dia akhirnya bereaksi dan langsung berteriak keras. Ya. Lin yang berjalan mendekat dan dengan lembut melepaskan jarum perak dari pergelangan tangannya. Baru saat itulah Kulong menyadari ada jarum yang tertancap di pergelangan tangannya. Saat jarumnya dicabut, Kulong pun lemas, tak ada lagi tenaga tersisa di tubuhnya. Apa? Ini? Apa ini? Teriak Kulong histeris. Ia terjatuh ke tanah seakan lumpuh, tidak dapat bergerak, hanya mata dan mulutnya yang bergerak. Tutup titik akupuntur dengan jarum perak. Apa kau tidak pernah mendengar tentang akupresur? Apa kau tidak meremehkan seni bela diri? Tadi aku hanya menggunakan jarum perak untuk menutup titik akupunturmu agar kau tidak bisa bergerak, itu saja. Kata Lin yang dengan tenang. Mata Kulong tiba-tiba membelalak. Kapan dia pernah mendengar cerita fantastis seperti itu? Akting di TV. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tetapi sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu. Maafkan saya. Tuan Lin, tolong ampuni nyawa saya. Saya bersedia bekerja untuk Anda seperti seorang budak. Saya dapat membantu Anda menyatukan Jiang Cheng. Kulong memohon ampun dengan tergesa-gesa. Meskipun dia berada di posisi yang lebih tinggi, pada saat kritis antara hidup dan mati ini, dia bisa menerima atau menolak. Dia memohon belas kasihan tanpa ada yang tidak wajar. Tapi Lin yang bukan orang baik. Dia tidak mempercayainya. Tidak perlu. Aku sudah bilang, aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Kau tidak bisa menyalahkanku. Aku tidak akan mengubah sikapku hanya karena orang lain memohon belas kasihan. Kau. Apa yang ingin kau lakukan? Kulong berteriak dengan gemetar. Apakah kamu tahu ciuman naga? Lin yang mencubit jarum perak dan bertanya dengan ringan. Naga, ciuman naga. Nafas Kulong membeku. Ada titik akupuntur di bagian belakang tubuh manusia yang disebut ciuman naga. Anda hanya perlu menusuknya dengan jarum perak. Saat berbicara, Kulong merasakan sakit di bagian belakang tubuhnya, seolah-olah dia digigit nyamuk. Lalu dia melihat Lin yang mencabut jarum perak. Kulong menatapnya dengan bingung. Apa yang telah kau lakukan? Tidak apa-apa, selamat tinggal, kata Lin yang acuh tak acuh. Jantung Kulong berdebar kencang dan kepalanya seakan mau meledak. Pada saat ini, tubuhnya pulih. Dia buru-buru bangkit dan mencoba mengambil pistol untuk menembak Lin Yang, tetapi sebelum dia merangkak beberapa langkah, tubuhnya berkedut liar, matanya melebar, darah mengalir dari semua lubangnya, dan dia tampak seperti telah diracuni. Setelah beberapa saat, dia tergeletak tak bergerak di tanah dan meninggal. Pahlawan Jiang Cheng Kulong meninggal begitu saja. Saya khawatir tidak seorang pun yang mengira dia akan berakhir seperti ini. Sutian, yang sedang duduk di kursi di sana, matanya terbuka lebar, dan ekspresinya butuh waktu lama untuk tenang. Mungkin baru pada saat inilah dia mengerti mengapa Lin yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu sebelumnya. Orang ini dengan keterampilan medis yang luar biasa. Jelas bukan seseorang yang dapat menyelamatkan nyawa. Dia tidak hanya menyelamatkan orang, dia juga membunuh orang. Talinya ditarik dan Sutian langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Kamu baik-baik saja? Lin yang bertanya setelah memberinya 2 suntikan. Aku tidak bisa mati. Kata Sutian lemah. Baguslah. Lin yang berkata dengan tenang, teleponlah dan minta seseorang mengambil alih tempat Kulong dan membantu mengatasi akibatnya. Ayo kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kulit kepala Sutian mati rasa, dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar, dan dia buru-buru mengikutinya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa malam ini, Jiang Cheng akan dipenuhi darah dan kengerian. Bab 117 Kelumpuhan. Rumah Sakit Rakyat Jiang Cheng. Fu Wu dan beberapa teman sekelas Su Xuangxuan yang memiliki hubungan baik dengannya berkumpul di luar ruang gawat darurat. Mereka semua tampak sedih dan sengsara. Apa yang kalian lakukan?
Seorang wanita paruh baya berkacamata datang, menatap Fu Wu dan yang lainnya dengan marah dan berkata, pesta ulang tahun bisa menyebabkan seseorang meninggal. Kalian hebat sekali. Sekolah sekarang berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi media berita. Kepala sekolah meminta saya untuk memperingatkan kalian agar tidak bicara omong kosong. Siapapun yang berani bicara omong kosong akan dikeluarkan. Begitu. Kata-kata ini keluar, beberapa siswi begitu takut sehingga mereka segera menutup mulut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Fu Wu mencibir diam-diam. Pemecatan. Tidak peduli siapa yang kau pecat, kau tidak bisa memecat Master Fu. Siapa yang tidak tahu bahwa saudaranya adalah Kulong, sang tiran di Jiangcheng? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Fu adalah kelompok keuangan terkenal di Jiangcheng? Mengapa mereka memecatnya? Siapa yang berani? Aku tidak menyangka gadis ini begitu lemah dalam hal minum. Sepertinya memaksanya minum tidak akan berhasil. Biar aku yang mencari cara untukmu. Jangan bertele-tele dan ikat saja dia di tempat tidurku dan lihat apakah dia masih bisa berpura-pura tidak bersalah. Fu Wu mendengus dalam hatinya. Pada saat ini, telepon seluler berdering. Fu Wu sedikit tertegun dan mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan itu. Pria gendut, ada apa? Bukankah kamu pergi ke Jin Siyuan untuk bernyanyi karaoke? Bos, kami diusir oleh anak buah saudaramu. Suara ratapan pria gendut itu terdengar di ujung telepon. Apa? Fu Wu tercengang. Bos, kami tidak melakukan apapun yang menyinggung saudara Long. Mengapa saudara Long menjadi begitu marah tanpa alasan dan ingin mengusir kami ke jalan? Sebaiknya Anda menelepon saudara Long. Anda mungkin telah melakukan sesuatu yang membuat saudara Long marah, jadi dia melibatkan kami. Pria gemuk itu menangis. Omong kosong, aku tidak menghubunginya selama seminggu, dan aku baru mendapat kamar pribadi darinya malam ini. Fu Wu mengumpat. Kalau begitu, masalah ini. Jangan khawatir, aku akan menelepon kakak Long dulu. Fu Wu agak bingung, jadi dia menutup telepon pria gemuk itu dan menghubungi nomor Kulong lagi. Akan tetapi, saya panggil beberapa kali, tetapi tidak seorang pun menjawab. Apa yang terjadi? Kenapa kakak Long tidak menjawab teleponku? Fu Wu merasa ada yang tidak beres dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jin Siyuan untuk menemui kakak Long secara langsung. Begitu dia pergi, lampu di ruang gawat darurat padam. Su Suangsuan didorong keluar. Sekelompok teman sekelas dan guru mengelilinginya. Dokter, bagaimana keadaan Suangsuan? Dokter, apakah murid Su baik-baik saja? Dokter, apakah operasinya berhasil? Orang-orang bertanya serempak. Untungnya, dokter tersebut sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini dan menggelengkan kepalanya serta menjawab, operasinya berhasil, tetapi kondisi Su tidak optimis. Dia tidak hanya alergi terhadap alkohol, tetapi juga memiliki sindrom yang sangat langka. Nyawanya tidak akan dalam bahaya saat ini, dan dia akan bangun besok. Benarkah? Itu hebat. Bangun besok. Tuhan memberkati. Saya sangat takut. Banyak mahasiswa menepuk dada mereka, merasa lega, dan senyum kembali muncul di wajah mereka. Mereka juga khawatir akan dimintai pertanggungjawaban jika masalah itu menjadi masalah besar, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak perlu lagi. Guru Fu yang datang bersama kami juga tampak gembira. Namun saat ini, dokter menambahkan, meskipun dia bisa bangun, dia saat ini tidak dapat bergerak dan perlu berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Begitu kata-kata ini diucapkan, suara-suara yang mendidih itu langsung mereda. Setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang akhirnya bertanya dengan suara lemah, dokter, apa artinya ini? Biar saya katakan terus terang. Dia saat ini lumpuh di sekujur tubuhnya. Apa? Wajah semua orang menjadi pucat dan mereka menatap dokter itu dengan tidak percaya. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter, apakah Anda punya solusi? Pikirkanlah sebuah cara, Anda harus menyelamatkan Su. Guru Fu merasa cemas. Jika masalah ini sampai terbongkar, dampak negatifnya terhadap sekolah pasti akan sangat besar. Selain itu, latar belakang keluarga Su Suangsuan tidak biasa. Konon, ayah dan pamannya adalah tokoh yang sangat penting di Nancheng. Jika Su Suangsuan sampai mengalami situasi seperti itu, apakah keluarga Su-nya akan membiarkan orang-orang yang terkait itu pergi? Saya khawatir gurunya akan menjadi orang pertama yang menderita. Kami tidak akan menyerah, tetapi gejala Su belum cukup jelas saat ini. Penyakitnya langka, jadi kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Dokter itu mendesah, berbalik dan pergi, meninggalkan seorang guru yang putus asa dan sekelompok siswa yang panik. Su pergi ke rumah sakit ditemani pembantu rumah tangganya dan mengetahui kondisi Su Suangsuan dari dokter. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Su Suangsuan lumpuh dan tidak dapat bergerak, air matanya hampir keluar. Namun dia masih menahan diri dan pergi ke bangsal Su Suangsuan dengan gemetar. Melihat wajah pucat Su Suangsuan, Pak Tua Su gemetar karena marah. Panggil Guru Fu. Baik, Tuan.
Pengurus rumah tangga itu pergi, dan beberapa saat kemudian Guru Fu memasuki bangsal. Dia segera melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengetahuinya. Tuan Su bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia tahu bahwa guru tidak ada hubungannya dengan pesta ulang tahun semacam ini, jadi dia memanggil para siswa itu. Siapa yang memaksa Suang Xuan minum? Tanya Tuan Tua Su dengan dingin. Semua orang begitu ketakutan hingga mereka merasa kedinginan dan gemetar seluruh tubuh. Seseorang tidak dapat menahannya dan ingin mengatakan bahwa itu adalah Fu Wu, tetapi segera dihentikan oleh teman-temannya di sebelahnya. Apakah kau ingin mati? Katakan padaku, Saudara Wu. Jika Saudara Wu tahu, dia akan membunuhmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat aku. Kata pria itu dengan sungguh-sungguh, lalu melangkah maju dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakek Su, itu adalah seorang pria bernama Lin. Dia memaksa Suang Xuan untuk minum. Lin. Tuan Tua Su sedikit tertegun. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Lin Yang, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, bagaimana mungkin itu Dr. Lin. Dr. Lin belum pernah melihat Suang Xuan, dan tidak mungkin mereka berdua dapat berkomunikasi satu sama lain. Apakah kau tahu siapa itu? Tanya Tuan Tua Su. Sepertinya itu Lin Yang. Kata pria itu setelah berpikir sejenak. Benarkah itu Dr. Lin? Mata Tuan Su membelalak. Tuan, itu tidak mungkin Dr. Lin. Dr. Lin pasti tahu kondisi nona muda itu. Dia tidak akan pernah membujuk nona muda itu untuk minum. Kepala pelayan di sebelahnya berbisik. Aku tahu bajingan-bajingan kecil itu berbohong. Kurasa masalah Suang Xuan pasti ada hubungannya dengan mereka. Apa yang akan kau lakukan, Tuan? Kau tangani saja. Beri mereka pelajaran, tapi jangan bertindak terlalu jauh. Ya. Kirim seseorang untuk tetap tinggal dan berjaga. Aku akan bicara dengan Kulong itu. Apa kau sudah menghubunginya? Tuan Tua Su berkata dengan tenang. Tidak. Pria di sebelahnya menggelengkan kepalanya sambil memegang telepon, saya sudah menelepon lebih dari selusin kali, tetapi saya tidak bisa menghubungi Kulong. Apakah dia tidak ingin bertemu dengan lelaki tua itu? Tatapan mata Tuan Tua Su tampak serius, dan dia mengembuskan napas busuk, dan berkata dengan suara yang dalam, sudahlah, mari kita pergi ke Jin Siyuan dulu. Jika kita tidak bisa bertemu Kulong di sana, lelaki tua itu akan duduk di sana dan menunggu. Tidak peduli apapun, jika dia tidak menyerahkan Atian kepada saya hari ini, saya tidak akan pergi. Baiklah, Tuan. Tak lama kemudian, mobil keluarga Su berhenti di depan pintu Jin Siyuan. Pada saat yang sama, sebuah taksi baru saja melaju meninggalkan Jin Siyuan. Duduk di dalam mobil adalah Lin Yang dan Su Tian, yang wajahnya memar dan bengkak. Tuan, apakah Anda yakin tidak ingin pergi ke rumah sakit? Sopir itu melirik Su Tian yang tampak menyedihkan melalui kaca spion dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, tolong melaju lebih cepat. Kata Lin Yang setelah melihat waktu di ponselnya. Baiklah. Sekitar 40 menit kemudian, taksi berhenti di depan sebuah klub mewah. Lin Yang dan Su Tian keluar dari mobil dan berjalan masuk. Tuan. Pelayan itu menatap Su Tian dan bertanya dengan heran. Permisi, apakah bos Anda Gong Xiyun ada di sini? Lin Yang bertanya sambil tersenyum. Bos. Pelayan itu ketakutan dan diam-diam menjaga kewaspadaannya, lalu bertanya dengan hati-hati, berapa banyak orang yang... Saya Tuan Lin dari grup Yang Hua, dan ini Su Tian dari Nancheng. Tolong beritahu bos Anda untuk datang menemui saya sesegera mungkin. Setelah mengatakan ini, pelayan itu tidak berani ragu, dan segera berbalik, menjepit interkom di dadanya, mengucapkan beberapa patah kata, lalu melarikan diri. Tak lama kemudian pintu klub mewah itu ditutup dan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa klub itu ditutup sementara digantung. Sekelompok besar pria jangkung berpenampilan seperti model mengenakan setelan jas menuruni tangga. Di hadapan mereka ada seorang wanita berpakaian terbuka dan seksi. Dia menyipitkan matanya dan menatap Lin Yang dan Su Tian, lalu berjalan mendekat sambil tersenyum di wajahnya. Apakah Anda Tuan Lin? Dia berdiri di depan Lin Yang, tangan kecilnya mencengkeram leher Lin Yang, tubuhnya hampir menempel pada Lin Yang, dan bertanya. Ya. Haha, Direktur Lin memang tampan seperti yang diisukan. Sayang, apapun tujuanmu datang ke sini hari ini atau apapun yang ingin kamu lakukan, aku bisa setuju dan bekerja sama denganmu, tetapi sebelum itu, bisakah kamu membuatku bahagia? Wanita itu tersenyum dan bertanya dengan tatapan menggoda. Bab 118 kamu hanya punya satu kesempatan. Wanita ini adalah Gong Xiyun. Ratu bawah tanah Jiangcheng, wanita nomor 1 di Jiangcheng, adalah wanita kuat yang bahkan Kulong dan Changbo harus mengalah. Sebenarnya dia tidak secantik itu. Namun, dia sangat pandai berdandan. Meskipun usianya sudah 30-an, dia membuat wajahnya tampak seperti wanita berusia 20-an. Harus diakui bahwa dia sangat merawat dirinya sendiri. Ditambah dengan bentuk tubuhnya yang seperti iblis, pria manapun akan berfantasi tentangnya.
Tentu saja ini bukan poin utama. Yang terpenting adalah satu poin lagi. Seksi. Dia sangat seksi. Jika titik-titik ini dijumlahkan, bahkan tulang para dewa pun akan meleleh. Namun, Lin Yang tetap tidak tergerak. Karena dia telah berhadapan dengan Su Yan yang cantik setiap hari selama 3 tahun terakhir, dia menjadi terbiasa dengannya dan kecantikan biasa tidak lagi ada di matanya. Kemudian Lin Yang dengan sopan mendorong Gong Xiyun menjauh, lalu berkata sambil tersenyum, "Nona Gong, tolong hargai dirimu sendiri. Aku sudah punya istri." "Apa? Tuan Lin benar-benar punya istri? Ini sangat menyedihkan." Gong Xiyun tampak patah hati. "Bicaralah tentang bisnis." "Baiklah, mengapa kau membawa si cacat Su Tian ke sini?" Gong Xiyun pura-pura menyeka air matanya, tetapi sebenarnya matanya diam-diam memperhatikan perubahan ekspresi Lin Yang. "Cacat? Gong Xiyun, apa maksudmu?" Su Tian, dengan wajah dan hidung memar, mendengus dingin. "Tidak apa-apa. Haha, mari kita bicarakan apa yang terjadi pada bos Su kita. Siapa yang memukulinya?" "Cek cek cek, lihat, kukunya telah dicabut. Apakah tidak sakit? Ini terlalu tragis, bukan?" Gong Xiyun bertanya dengan pura-pura terkejut tetapi tersenyum di wajahnya. Dia tahu bahwa Kulong telah menangkap Su Tian, dan sebenarnya, dia diam-diam mendukung ini. Bagaimanapun, Su Tian adalah bos besar kota selatan, dan Kulong sendiri tidak berani melakukan apapun terhadap Su Tian, jika tidak, keluarga Su akan membalasnya dengan gila-gilaan. Jika dia ditekan, bukankah Chang Bo dan Gong Xiyun akan mengambil kesempatan untuk menelannya? Jadi Gong Xiyun juga terlibat dalam penculikan Su Tian. Tetapi dia lebih penasaran tentang bagaimana Su Tian berhasil keluar dari Kulong dengan selamat. "Gong Xiyun, aku tahu kau juga terlibat dalam hal ini, tetapi aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu tentang hal itu sekarang. Aku memperingatkanmu, berlututlah dan menyerahlah kepada Direktur Lin segera, jika tidak, kau akan menyesalinya setelah apa yang terjadi nanti, dan jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu." Teriak Su Tian dengan keras. "Su Tian, aku pikir kamu telah dibuat bodoh oleh Kulong." "Berlutut? Bagaimana mungkin? Jangan bicara tentang apakah aku, Gong Xiyun, akan berlutut. Bahkan jika aku akan berlutut, aku tidak akan berlutut kepada seorang pengusaha. Jika tidak, reputasi yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap." Gong Xiyun mencibir. "Kalau begitu, jangan menyesalinya," kata Su Tian dengan marah. "Menyesal? Orang tua, apa yang kau bercanda? Kau seharusnya menjadi orang yang menyesal sekarang, kan?" Gong Xiyun mencibir dan melambaikan tangannya. Sekelompok pria bersetelan jas di belakang mereka segera menyerbu dan mengepung mereka berdua. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Su Tianing. "Jangan khawatir, aku bukan orang jahat seperti Kulong. Aku tidak akan membunuh siapapun. Tapi Su Tian, kami orang Jiangcheng telah memperingatkanmu beberapa kali, tetapi kamu selalu menutup telinga terhadap kami. Awalnya, Kulong seharusnya berurusan denganmu kali ini, tetapi dia tampaknya telah membiarkanmu melarikan diri. Kalau begitu, biarkan aku yang berurusan denganmu." Setelah mengatakan itu, Gong Xiyun mengulurkan tangannya ke orang di sebelahnya. Seseorang segera menyerahkan pisau mengilap. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Su Tian menjadi cemas dan melangkah mundur dengan cepat, tetapi orang di belakangnya segera menekan bahunya untuk mencegahnya bergerak. "Lepaskan celananya, aku akan membantunya menghentikan pikiran jahatnya." Gong Xiyun berkata sambil tersenyum, menyipitkan matanya. Wajah yang ditutupi bedak itu memancarkan pesona jahat. Ini jelas untuk mengebiri Su Tian. Wajah Su Tian berubah menjadi hijau. Tapi detik berikutnya, ledakan-ledakan. Beberapa suara tumpul terdengar. Kemudian dia melihat orang-orang berpakaian jas yang sedang menggendong Su Tian terlempar dan jatuh dengan keras di hadapan Gong Xiyun, mengalami kesulitan untuk bangun. Senyum Gong Xiyun membeku. Seorang seniman bela diri. "Nona, sepertinya orang ini bukan orang biasa." Semua pria berjas di belakang panik. Jangan tertipu oleh figur model mereka. Faktanya, mereka hanyalah gantungan baju dan tidak tahan dipukul. Aku tidak menyangka bahwa Lindong, sang legenda Yang Hua, ternyata adalah seorang seniman bela diri. Aku telah belajar banyak. Gong Xiyun menatap Lin Yang dengan mata musim gugur dan menjilat bibirnya dengan lidah merahnya. "Aku semakin menyukaimu, Lindong, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, tetapi aku pasti akan mengikatmu ke tempat tidur nanti dan membuatmu berharap kau mati. Pergi." Begitu kata terakhir diucapkan, semua pria berpakaian jas bergegas maju. Namun Lin Yang menyerbu dengan beberapa lompatan dan meninju mereka masing-masing. Wah, 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 bang. Lalu semua pria berpakaian jas terbang keluar. Napas Gong Xiyun menjadi sesak dan dia berteriak tergesa-gesa, "Paman Tong. Kemana saja kamu? Cepat keluar. Saya datang, Nona." Seorang lelaki tua berpakaian bersih dan memegang sapu berlari dari lorong di belakang.
Meskipun lelaki tua itu berambut putih dan keriput di wajahnya, dia berjalan sangat cepat. Ini dia orang yang hanya tahu cara berkelahi dan menendang. Hajar dia, pukul dia sampai mati. Lalu cepat bawa dia ke tempat tidurku. Teriak Gong Xiyun kaget dan takut. Nona, serahkan saja padaku. Teriak lelaki tua bernama Tongbo itu sambil melempar sapu, lalu menepuk dengan telapak tangannya yang lintasannya seperti bagua. Bagua Hang. Seru Sutian. Namun detik berikutnya, Lin yang meninju lurus ke depan. Tidak ada gerakan istimewa, hanya pukulan. Ledakan. Tinju itu menghantam telapak tangan, kekuatan kasar meledak keluar. Anak laki-laki itu terkejut dan terlempar dalam sekejap, menghantam pilar di belakangnya dengan keras. Setelah jatuh, dia menutupi lengannya dan terengah-engah, tidak mampu melawan lagi. Apa? Wajah Gong Xiyun dipenuhi dengan keterkejutan. Dialah yang paling tahu orang macam apa Tongbo itu. Dia adalah juara bela diri nasional puluhan tahun lalu. Dia telah mempekerjakannya dengan biaya yang besar. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh Tuan Lin hanya dengan satu pukulan? Wajah Gong Xiyun menjadi pucat karena ngeri. Dia merasa ada yang tidak beres dan berulang kali mundur. Namun Lin yang datang dan mengambil pisau dari tangannya. Atau, aku harus berbaring di tempat tidur. Gong Xiyun tersenyum canggung, ketakutan terlihat di matanya. Kulong sudah pergi. Lin yang menatap pisau di tangannya dan berkata dengan tenang. Gong Xiyun menahan napas, tetapi ia memaksakan senyum, jangan bercanda, Kulong pasti sedang bersenang-senang di Jin Seyuan KTV sekarang. Aku berbicara dengannya di telepon belum lama ini. Jika Anda memiliki informan di Kulong, Anda akan segera mendapat beritanya. Mungkin Anda bisa menelepon sekarang dan mencoba menghubunginya. Lin yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Suara mendesing. Pisau itu menyerempet pipi Gong Xiyun dan menusuk langsung ke patung marmer pertama di belakangnya. Gagang pisau itu terlihat, sedangkan bilahnya tertanam sepenuhnya di batu. Gong Xiyun membuka matanya lebar-lebar dan benar-benar tercengang. Dia mengeluarkan ponselnya dengan susah payah dan menatap nomor di sana dengan gemetar, tetapi dia tetap tidak punya keberanian untuk menghubunginya. Maksudmu? Benarkah? Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan gemetar. 3 detik, berikan aku pilihanmu. Lin yang berkata dengan tenang, kamu hanya punya satu kesempatan. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku tidak ingin bermain lagi, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Gong Xiyun tidak tahan lagi dengan suasana yang menyedihkan ini dan berteriak keras. Bagus sekali. Lin yang menepuk-nepuk wajah kecilnya yang berdebu, tersenyum tipis dan berkata, aku tahu kamu lebih pintar dari Kulong. Dengar, aku ingin kamu memberitahu Chang Bo sekarang dan memintanya untuk datang kepadaku sebelum jam 12 siang besok. Katakan padanya bahwa jika dia bersedia berlutut di hadapanku dan menyerah kepadaku, aku bisa melepaskannya. Katakan padanya bahwa dia hanya punya satu kesempatan. Aku harap dia menghargainya. Aku akan menunggunya. Setelah itu, Lin yang berbalik dan berjalan keluar dengan langkah besar. Sutian mengikutinya dari dekat dengan kepala yang memar. Butuh beberapa saat bagi Gong Xiyun untuk kembali sadar dari linglungnya. Dia tiba-tiba menggigil, mengeluarkan telepon genggamnya dan menekan nomor itu. Karena saya gugup, saya menekan tombol yang salah beberapa kali. Halo. Nona Gong, kenapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Tanya Chang Bo sambil tersenyum. Apakah kamu memprovokasi seseorang? Gong Xiyun bertanya dengan gemetar. Setiap hari aku menyinggung banyak orang. Siapa yang kau maksud? Tanya Chang Bo sambil tersenyum. Tuan Lin dari grup Yang Hua. Tuan Lin. Oh, apa? Apakah Anda sudah menghubunginya? Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus menemukannya dan berlutut di hadapannya untuk mengakui kesalahan Anda dan menyerah sebelum siang besok. Saya pikir dia gila, dan Anda juga gila. Dia bilang ini satu-satunya kesempatan Anda. Suara Gong Xiyun sedikit histeris. Napas Chang Bo bergetar dan dia tertegun. Bab 119, mengetuk gunung dan mengguncang harimau. Setelah Chang Bo menutup telepon, dia sudah berkeringat deras, dan punggungnya basah. Agou. Chang Bo. Apa yang kau inginkan dariku? Pergi dan periksa Kulong untukku. Cepat. Ya. Beberapa saat kemudian. Chang Bo, Kulong telah meninggal. Setelah mendengar berita itu, Chang Bo terduduk lemas di sofa, tangannya yang memegang rokok sedikit gemetar. Kulong benar-benar mati seperti ini. Bukankah ini terlalu tiba-tiba? Itu bos besar Jiang Cheng. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami benar-benar harus berlutut dan bersujud kepada anak itu? Seorang pria di dekatnya bertanya dengan cemberut. Berlutut dan bersujud. Tahukah kau apa arti berlutut dan bersujud? Itu artinya aku, Chang Bo, harus tunduk pada pemuda itu dan mengakuinya sebagai bosku. Aku, Chang Bo, sudah hidup sampai usia tua, tetapi aku harus bersujud pada seorang pemuda berusia 20-an.
Jika ini sampai terbongkar, bagaimana aku bisa menjaga harga diriku? Bagaimana aku bisa hidup sebagai manusia di masa depan? Chang Bo sangat marah hingga membanting meja. Manusia butuh wajah dan pohon butuh kulit kayu. Di usianya yang sekarang, Chang Bo tidak lagi kekurangan uang, tetapi yang kurang adalah ketenaran. Tetapi Tuan, Kulong sudah mati, dan si Jalang Gong Siun sudah menyerah. Dalam semalam, kita adalah satu-satunya yang tersisa di antara tiga kekuatan di Jiangcheng. Jika mereka ingin menyerang kita, kita tidak akan dapat menghentikan mereka. Jika kita tidak menyerah, kita pasti akan mati. Kata pria itu dengan wajah getir. Aku tahu, aku tahu. Tapi aku lebih baik mati daripada bersujud. Chang Bo menggertakkan giginya. Tuan, tidak perlu membujukku lagi. Aku katakan padamu, Xiao Wu, aku bukan Kulong. Aku juga bukan Gong Xiun. Ketika aku menaklukkan dunia di Jiangcheng, tidak ada mereka juga. Mereka takut. Aku tidak. Pergilah, segera siapkan mobil, aku akan pergi ke Nanpai. Baik, Tuan. Jin Siyuan KTV. Tuan Tua Su masih duduk di kamar pribadi dengan mata terpejam. Beberapa pengawal yang mengikutinya menjaga pintu. Pengurus rumah tangga itu bergegas mendekat, tampak khawatir. Jadi, apakah Kulong bersedia menemui orang tua sepertiku? Su Yaonian bertanya dengan serius. Tuan, saya tidak bisa menghubungi Kulong, kata kepala pelayan itu tanpa daya. Dia tidak ada di sini. Su Yaonian tercengang. Entahlah, tapi aku baru saja mendapat kabar bahwa tuan kedua tampaknya telah meninggal dunia. Apa? Su Yaonian tiba-tiba berdiri, kapan dia pergi? Tadi malam pukul 10, tidak lama setelah kamu datang. Apakah dia dibawa pergi oleh orang-orang Kulong? Tidak, tampaknya dia hanya mengikuti seorang pemuda. Pemuda. Su Yaonian dengan cepat menelepon Su Tian, tetapi tetap tidak bisa tersambung. Tuan, mungkin Kulong tidak bermaksud mempersulit tuan kedua. Dia mungkin sudah pulang sekarang. Bagaimana kalau kita kembali ke kota selatan dulu? Aku akan mengirim seseorang untuk menjaga di sini, lalu membuat janji untuk bertemu dengannya setelah kita bertemu Kulong. Baiklah. Su Yaonian mengangguk dengan berat, dan hendak berdiri dan pergi, tetapi pada saat ini, telepon di pinggang kepala pelayan berdering lagi. Setelah dia menjawab telepon, wajahnya berubah ketakutan. Apa yang terjadi? Su Yaonian bertanya dengan serius. Sesuatu terjadi pada Tuan Dong, kata kepala pelayan dengan suara gemetar. Napas Su Yaonian semakin cepat, dan dia menggeram dengan tergesa-gesa, cepat, segera kembali ke kota selatan. Ya. Kembali ke perusahaan, Lin yang duduk di kursi bos, mengagumi pemandangan di luar jendela melalui jendela dari lantai hingga langit-langit. Su Tian dikirim ke rumah sakit untuk dirawat, dan masalah yang tersisa akan ditangani oleh Ma Hai. Kang Jiahao dan Ji Wen akan bekerja sama sepenuhnya untuk mengakuisisi semua industri dari kedua keluarga. Niat Lin yang adalah untuk menguasai semuanya di tangan Kulong dan Gong Xiyun dalam satu hari. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang-orang di area abu-abu, dan banyak barang di tangan mereka adalah ilegal. Akan terlalu mudah bagi Lin Yang untuk menjatuhkan mereka. Setelah berurusan dengan Kulong dan Gong Xiyun, pihak Chang Bo akan jauh lebih mudah. Direktur Lin. Ma Hai berjalan memasuki kantor. Bagaimana perkembangannya? Hampir selesai. Kami telah berhasil mengakuisisi semua bar, klub, hotel, KTV, dan tempat hiburan lainnya di bawah Kulong dan Gong Xiyun melalui jalur normal. Yang tersisa adalah beberapa upacara serah terima. Bagus sekali, saat Chang Bo mendapat kabar, dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Tujuan. Lin Yang adalah untuk unjuk kekuatan, karena kekuatan Chang Bo lebih besar daripada Kulong dan Gong Xiyun. Untuk menghadapi Chang Bo, bukan masalah sederhana untuk membunuhnya. Chang Bo memiliki banyak orang kepercayaan. Jika Chang Bo meninggal, orang-orang kepercayaan ini akan bertarung sampai mati untuk membalas dendamnya. Pada saat itu, orang-orang di sekitar Lin Yang, terutama Ma Hai, akan berada dalam bahaya. Tuan Lin, saat ini kita punya masalah lain, yaitu tentang manajemen. Ma Hai tiba-tiba berkata. Apa? Semua pengelola tempat hiburan ini adalah gangster. Meskipun mereka tidak tahu tata krama, mereka telah memperoleh pengalaman selama bertahun-tahun. Jika kita memanggil pendatang baru untuk mengelolanya, itu akan relatif merepotkan dan masa penyesuaiannya akan lebih lama. Apa maksudmu? Menurutku lebih tepat untuk membiarkan Gong Xiyun mengelola orang-orang ini. Kalau begitu biarkan dia yang bertanggung jawab, tetapi satu hal harus diubah, yaitu mengubah semangat kasar dalam diri mereka. Aku bukan dari geng itu, dan aku tidak memainkan permainan itu. Jika ada yang tidak setuju, bawa dia kepadaku. Lin yang berkata dengan tenang. Ma Hai terkejut dan segera berkata dengan hormat, baik, Tuan Lin. Setelah Ma Hai pergi, Lin yang juga keluar dari perusahaan. Dia berkeliaran sebentar dan memutuskan untuk pergi ke klinik Luoqian.
Meskipun dia telah mengalami apa yang terjadi terakhir kali, Luo Qian pulih dengan cepat dan klinik masih beroperasi secara normal, tetapi yang tidak dia duga adalah Su Yan juga ada di sini. Melihat Lin yang datang, wajah Su Yan langsung berubah, matanya menunjukkan rasa bersalah dan kesakitan, dan dia segera berdiri dan bergegas keluar. Saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Lin yang mengerutkan kening, tidak mengatakan apapun, dan tidak mencoba menghentikannya. Tetapi ketika dia sampai di pintu, Su Yan berhenti. Mari kita tanda tangani perjanjian perceraian dalam beberapa hari. Oke. Lin yang mengangguk langsung. Mata Su Yan sedikit merah. Dia menggigit bibirnya pelan, berbalik, dan masuk ke dalam taksi di luar. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menceraikannya? Luo Qian datang dan bertanya dengan bingung. Sudah lama aku katakan padanya bahwa aku menghormati pilihannya. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia ingin menceraikanku, karena itu permintaannya, aku akan mendukungnya. Ini membuktikan bahwa kau tidak begitu mencintainya. Pernikahanku dengannya hanyalah permintaan dari para tetua. Kami bahkan belum pernah berjabat tangan selama 3 tahun terakhir. Haruskah aku mengatakan aku menyukainya? Ya, tetapi haruskah aku mengatakan aku mencintainya? Aku tidak yakin. Lin yang menggelengkan kepalanya dan duduk, lalu berkata dengan ringan, lagi pula, aku tidak akan tinggal di Jiangcheng terlalu lama. Luo Qian tertegun, kemana kau akan pergi? Yanjing. Lin yang menarik napas dalam-dalam, lagi pula, dari sanalah aku berasal. Mata Luo Qian menunjukkan kebingungan yang dalam. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang suami sahabatnya. Klik, klik. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar, dan kemudian beberapa orang berseragam bergegas masuk ke dalam klinik. Siapa yang bertanggung jawab? Salah satu dari mereka bertanya dengan serius. Luo Qian sedikit menggigil, berdiri dan bertanya dengan heran, saya, kawan-kawan, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk kalian? Kami telah menemukan bahwa fasilitas pemadam kebakaran kalian tidak lengkap dan ada bahaya keselamatan. Klinik perlu ditutup untuk perbaikan. Harap segera hentikan bisnis. Setelah itu, ia menyerahkan serangkaian dokumen. Luo Qian tertegun. Kawan, bagaimana ini bisa terjadi? Luo Qian ingin menjelaskan, tetapi jelas tidak ada gunanya. Hanya butuh 10 menit bagi klinik untuk ditutup. Apa yang terjadi? Xiaodong dan Luo Qian tercengang. Lin yang juga mengerutkan kening. Pada saat ini, Ma Hai tiba-tiba menelepon. Direktur Lin, ada sesuatu yang terjadi di pabrik farmasi. Apa? Napas Lin yang semakin cepat. Kedua pabrik farmasi baru kami telah ditutup. Alasannya adalah karena ada bahaya keselamatan di pabrik-pabrik tersebut. Selain itu, pabrik farmasi baru kami belum memperoleh izin produksi. Produksi obat-obatan baru telah terhambat. Semua bahan obat yang kami beli ditimbun dan kami tidak dapat memulai produksi sama sekali. Ada juga masalah dengan rantai modal. Kata Ma Hai dengan suara yang dalam. Mendengar ini, wajah Lin yang menjadi serius dan dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Ini bukan suatu kebetulan. Seseorang sedang mengincar kita. Mari kita cari tahu siapa pelakunya. Baiklah, Tuan Lin. Ma Hai mengangguk. Tetapi pada saat ini, terdengar tawa dingin. Direktur Lin, tidak perlu memeriksanya. Aku sudah melakukannya. Mendengar ini, Lin yang menoleh sedikit dan melihat Chang Bo memimpin sekelompok orang, berjalan mendekat sambil tersenyum. Bab 120 pertemuan yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Paman Chang. Wajah Luo Qian langsung berubah. Tuan Lin, Anda benar-benar hebat. Saya telah berurusan dengan Kulong dan Gong Xiyun selama beberapa tahun tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Namun, Anda, seorang pengusaha dan dokter, berhasil menyelesaikan masalah. Luar biasa. Saya mengagumi Anda. Chang Bo berjalan mendekat dengan mata menyipit dan bertepuk tangan berulang kali. Dengan kekuatanmu, kau tidak bisa menutup pabrikku. Pasti fraksi selatan yang mengambil tindakan. Lin yang berkata dengan tenang. Tentu saja. Kalian sudah menjadi musuh fraksi selatan. Bagaimana fraksi selatan bisa duduk diam dan melihat kalian tumbuh lebih kuat di Jiangcheng? Aku baru saja menyampaikan keinginanku kepada orang-orang fraksi selatan, dan fraksi selatan akan mendukungku sepenuhnya. Biar kukatakan padamu, masih banyak lagi yang ingin kalian hadapi. Kata Chang Bo sambil tersenyum. Ada lagi. Lin yang bertanya dengan tenang. Kita tunggu saja. Chang Bo tertawa dan hendak pergi, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, menatap Lin Yang, dan berkata sambil tersenyum, Lin Yang, biar aku tunjukkan jalannya. Silakan. Besok jam 12 siang, temui aku, berlutut di hadapanku, dan serahkan hak penggunaan resep obat untuk rinitis dan infak serebral kepadaku. Siapa tahu, aku mungkin akan melepaskanmu, bagaimana? Kata Chang Bo sambil tersenyum. Tidak mungkin. Apakah kamu sedang bermimpi? Luo Qian berteriak dengan marah.
Sekarang peran kedua resep ini bukan hanya untuk menciptakan dana yang tak terhitung jumlahnya bagi Lin Yang, tetapi juga modal baginya untuk mendapatkan pijakan di Jiangcheng. Karena potensi kedua resep ini, Lin Yang dapat memiliki banyak kemudahan unik di Jiangcheng, tetapi begitu kedua resep ini hilang, semua yang telah dibangun Lin Yang akan hancur, seperti gunung yang runtuh dan bumi yang runtuh. Ada kemungkinan bahwa sekolah selatan dapat sepenuhnya melenyapkan Lin Yang, dan bahkan mungkin untuk menyingkirkannya secara diam-diam. Meskipun Luo Qian tidak ikut campur dalam masalah ini, sebagai cucu Luo Beiming, dia juga mengetahui beberapa aturan dan ketentuan yang terlibat. Tidak setuju. Haha, terserah padamu. Tuan Lin, aku akan mengembalikan kata-kata yang kau berikan padaku. Kau hanya punya satu kesempatan, kuharap kau menghargainya. Aku akan menunggumu. Chang Bo pergi dengan senyum puas. Adapun Luo Qian, dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia hampir mengambil batu di tanah untuk memukul seseorang. Lin Yang berpikir sejenak, lalu menoleh dan berkata, Xiao Qian, kamu harus tinggal di tempat Xiao Dong selama beberapa hari. Aku akan menangani masalah ini. Luo Qian ragu-ragu dan berkata, Lin Yang, menurutku kamu harus mencari cara untuk menghubungi keluarga Ning atau keluarga Xia di Yanjing. Fraksi selatan ini tidak mudah untuk diajak main-main. Kamu harus meminta mereka untuk maju. Mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Aku, Lin Yang, tidak suka meminta bantuan orang lain. Lagi pula, masalahnya belum seserius itu. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Lin Yang berkata sambil tersenyum. Luo Qian menghela napas dan berkata, jika kau butuh bantuanku, katakan saja padaku. Aku tahu. Luo Qian pun pergi. Kemampuannya terbatas, dan dia juga tahu bahwa tanpa keluarga Luo, dia tidak akan memiliki kekuatan sama sekali dan hanya bisa menyaksikan segala sesuatunya terjadi. Lin Yang berbalik dan naik bus kembali ke perusahaan, dan Ma Hai juga datang ke kantor sesegera mungkin. Kang Jiahao dan Ji Wen sudah mulai menangani masalah ini. Situasinya agak buruk. Xiao Yi pasti terlibat dalam masalah ini, kalau tidak, mustahil bagi rekan-rekan ini untuk tiba-tiba datang menyelidiki. Ma Hai membentangkan beberapa dokumen di depan Lin Yang dan berkata dengan serius. Bukankah aku sudah meminta mereka untuk menangani orang ini? Mengapa dia belum juga selesai? Dengan dukungan fraksi selatan, akan sulit bagi kita untuk menyentuhnya bahkan jika Ji Wen dan yang lainnya memiliki beberapa informasi yang dapat menjatuhkannya. Ma Hai mendesah. Lin Yang mengerutkan kening lagi, berpikir sejenak dan berkata, China adalah tempat di mana hukum ditegakkan. Karena Anda telah melanggar hukum, Anda harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Beritahu Ji Wen dan biarkan dia bersiap untuk melapor ke departemen terkait. Ya, Tuan Lin. Ma Hai mengangguk dan tiba-tiba menyerahkan dokumen lain. Apa ini? Ini adalah beberapa rincian dukungan kami untuk keluarga Su. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, keluarga Su telah berkembang sangat pesat setelah menerima dukungan kami. Semuanya seperti yang Anda pikirkan. Keluarga Su sudah mempertimbangkan untuk mengambil kembali semua hak dari Su Guang. Sedangkan untuk Nyonya Tua Su, dia telah berada di unit perawatan intensif selama setengah bulan, dan kondisinya telah membaik. Dia tidak meninggal. Kata Ma Hai. Lin Yang mencibir, sekarang kupikir Nyonya Tua Su lah yang akan bertindak. Selama dia membuka mulutnya, Su Guang, anak berbakti, pasti akan menyerahkan semua haknya. Saat itu, keluarga Su Yan akan bekerja keras begitu lama tetapi tidak mendapatkan apa-apa, sementara keluarga Su akan meraup untung besar. Sedangkan untuk grup yang Hua kita tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Ini seperti membunuh angsa yang bertelur. Tetapi keluarga Su tidak punya jalan keluar. Tetapi yang tidak dapat kubayangkan adalah keluarga Su sangat picik. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Ma Hai tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sekretaris mengetuk pintu dan masuk. Tuan Lin, Nona Suyan, Ketua Senghua Group, ingin bertemu dengan Anda untuk membahas kerjasama dan arah pengembangan perusahaan di masa mendatang. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Kapan? Pukul 2 siang, lokasinya adalah ruang konferensi di lantai 3 perusahaan Senghua. Peserta rapat akan diputuskan oleh Nona Suyan. Silakan balas untuk saya akan datang tepat waktu. Baik, Tuan Lin. Sekretaris itu pergi. Keluarga Su telah memulai, kata Ma Hai. Pergi dan bersiap-siaplah. Kali ini aku akan menghancurkan keluarga Su selamanya. Lin Yang berdiri. Ma Hai mengangguk dengan serius lalu mulai bekerja. Setelah makan sederhana di perusahaan, Lin Yang bersiap untuk naik bus ke perusahaan Senghua Group. Su Yan sekarang menjadi orang yang sangat sibuk. Grup Yuan yang didirikannya sudah terbentuk, dan dia juga telah mengambil alih grup keluarga Su. Dia begitu sibuk setiap hari sehingga dia bahkan membeli mobil seharga puluhan ribu dolar untuk pergi bekerja. Tetapi dia tahu bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan orang-orang mulia. Adapun orang mulia itu, dia adalah Tuan Lin yang misterius dari grup Yang Hua.
Di kantor, Su Yan duduk sendirian dengan mata terpejam, berpikir. Dia hanya pernah melihat Direktur Lin sekali di pengadilan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, bahkan dengan hanya setengah wajahnya yang terbuka, dia bisa tahu betapa tampannya dia. Karena kaya, berbakat, dan sangat ingin membantu, wanita manapun akan merasakan sesuatu yang istimewa di hatinya. Su Yan juga wanita biasa. Jika dia mengatakan tidak punya perasaan di hatinya, dia pasti berbohong. Namun, dia juga sangat mementingkan pernikahan. Meskipun dia dan Lin yang tidak memiliki banyak dasar emosional, dia tidak akan mudah meminta cerai. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berpegang teguh pada posisinya. Tetapi sekarang, situasinya tidak lagi memungkinkannya melakukan hal itu. Mata Su Yan sedikit merah. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi kenyataan telah memaksanya ke dalam situasi yang putus asa. Ketua. Sekretaris yang berjalan di dekatnya merasa sedikit kasihan melihat Su Yan seperti ini. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Suamimu pasti mengerti. Mari kita bicarakan ini. Su Yan memaksakan senyum. Sekretaris itu meletakkan dokumen-dokumen itu dan berkata, Tuan Suguang dan Tuan Su Bei sudah tiba, dan mobil Direktur Lin baru saja tiba di gerbang perusahaan. Rapat bisa dimulai. Baiklah. Su Yan menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan keluar. Beberapa manajer Departemen Senghua Group sedang duduk di ruang konferensi. Selain itu, Su Bei, Su Guang, dan Su Zhen juga hadir. Ini sedikit mengejutkan Su Yan. Karena sejak nenek itu menyerahkan Senghua Group kepadanya, 90% saham grup itu ada di tangannya. Keluarga Su hanya memegang 10% saham, dan apa yang dikelola Su Bei dan timnya sangat sedikit, terutama Su Zhen. Dia hampir seperti Su Guang sebelumnya, hanya nama di perusahaan dan mendapat bagian yang menyedihkan di akhir tahun. Mengapa dia ada di sini hari ini juga? Dan dia ada di sini pada pertemuan ini. Su Yan merasa ada sesuatu yang salah. Bibi, kenapa kamu di sini? Haha, aku juga berencana untuk memulai perusahaan. Tidak apa-apa bagiku untuk datang ke sini untuk belajar dari pengalaman. Su Zhen berkata sambil tersenyum. Su Yan mengerutkan kening namun tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Tuan Lin, berpakaian hitam dan memakai topi tinggi, masuk ditemani oleh Ma Hai. Su Yan tertegun dan bergegas menemuinya. Anggota keluarga Su lainnya dan para petinggi perusahaan juga berdiri dan melangkah maju. Direktur Lin ada di sini. Terima kasih atas kerja kerasmu, Direktur Lin. Silakan duduk di sini, Direktur Lin. Orang-orang menyambutnya dengan hangat, terutama Su Bei dan Su Zhen, yang berharap bisa dekat dengan Direktur Lin. Orang ini adalah tokoh terkenal di Jiangcheng. Su Yan juga ingin maju, tetapi dihalangi di luar oleh sekelompok orang dan tidak berdaya. Baiklah, semuanya, kembalilah ke tempat duduk kalian. Waktuku terbatas, jadi mari kita mulai rapatnya sesegera mungkin. Direktur Lin duduk di kursinya dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak menghilangkan kesopanannya, dan hanya setengah wajahnya saja yang terlihat. Meskipun dia sangat tampan, semua orang ingin sekali dia melepas topinya untuk melihat seperti apa rupa Tuan Lin yang legendaris dan misterius itu. Tetapi pada saat ini, tok tok tok. Ketukan di pintu terdengar lagi. Masuk. Teriak Su Yan. Lalu sesosok tubuh bungkuk berjalan masuk dengan dukungan Su Hui. Su Yan terkejut saat melihat ini. Nenek.